Bener nggak yang dibikin sama Roni? Benar. Ada tepuk tangan dulu buat Roni. Maaf ya, sampai sini ya. Sekarang kita ini kayaknya tadi yang dibikin sama Roni. Kalau 7 berarti seperti itu. Kalau 8 berarti garisnya kita tambah 1. Langkah-langkah membuat diagram turus. Yang pertama kita harus mengumpulkan data, baru hitung jumlah benda yang ingin dicatat. Langkah 2 menulis turus. Menulis turus berarti kita bikin garis-garisnya. Yang ketiga yang dicoret. Untuk yang kelima atau yang keenam kita bikin garis baru. Kita latihan ya. Oh enggak, ibu setelin video dulu, nanti kalian lihat materinya di situ, lengkapnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali. Data adalah sekumpulan keterangan. Data dapat diperoleh dengan berbagai cara. Salah satunya dengan bertanya langsung. Tujuannya untuk memudahkan membaca data. Sekumpulan data dapat disajikan dalam bentuk diagram. Bu Guru data makanan kesukaan. Makanan kesukaan siswa kelas 2. Bu Guru menulisnya di papan tulis. Bu Guru menulisnya dengan diagram. Amati gambar diagram berikut ini. Diagram apa yang dibuat Bu Guru? Diagram sudah tahu. Apa itu diagram turus? Pada diagram turus, data digambarkan dengan garis lurus. Turus adalah simbol garis seperti lidi. Setiap satu turus menunjukkan satu data. Setiap 5 turus dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu, bagaimana cara kita membuat diagram turus? Ayo simak contoh berikut untuk mengetahuinya. Bu Guru sedang mendata makanan kesukaan siswa kelas 2. Berikut hasil data yang diperoleh Bu Guru. Dari data-data berikut, langkah pertama soto, siapa yang suka soto? Bukan semuanya ya. Mie ayam? Nggak semua. Kalau sayur ada yang suka? Sayur. Sayur apa? data yang sudah diperoleh Bu Guru ada batagor, bakso, soto, mie ayam. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat diagram yang sesuai dengan data. Diagramnya berupa tabel. Ada batagor, maka kita membuat turus pada kolom batagor. Data yang kedua ada bakso, kita membuat turus pada kolom bakso. Data yang ketiga ada bakso, kita membuat turus pada kolom bakso. Data yang keempat adalah Data yang kita membuat turus pada kolom batagor. Data yang
membuat kembali turus pada kolom Balagon. Lalu ada data nilai. Kita membuat turus pada kolom nilai. Langkah keempat, ulangi langkah ketiga hingga data terakhir. Hasilnya akan berbentuk diagram lurus seperti berikut ini. Kemudian kita lengkapi data banyak siswa. Banyak siswa yang menyukai batagor ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tuliskan 7 pada kolom banyak siswa. Yang suka bakso berapa Banyak itu? siswa yang menyukai makan. Coba turunkan tangannya. Yang suka bakso ada yang mau jawab? Bakso. Berapa di sini yang suka bakso? 6. Kalau yang suka soto? 3. Yang suka mie ayam? 4. Berarti Dengan bakso ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siswa yang menyukai bakso. Lalu yang menyukai soto ada 1, 2, 3. Ada 3 siswa yang menyukai soto. Banyak siswa yang menyukai ayam ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa yang menyukai mie ayam. Perlu diingat ya, pada saat membuat tulis, data pertama menggunakan garis miring. Contohnya, data ke-1, 2, 3, 4, 5. Kemudian data ke-6 dibuat lagi dengan garis lurus. Tujuannya untuk memudahkan menghitung turus. sekarang ibu mau kasih
Habis dikumpul, duduk di tempatnya masing-masing.
Siap-siap